ada satu hal keanehan bahwa jika memang dilihat dalam Undang-Undang MK itu Undang-Undang 24 tahun 2003 beserta perubahannya terakhir 7 tahun 2020 itu memang tidak. Dari Oma Kurasi, Jalan Selamat, nomor 31 Surabaya, 100,5 Klik FM, Educating and Entertaining Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Clickers? Senang sekali kami, tim Fakultas Hukum Universitas Narutama Surabaya kembali menjumpai Clickers. Dan senang sekali akhirnya program Hitam di Atas Putih kembali menjumpai Clickers setelah kami libur lebaran. Semoga selama lebaran Clickers bisa berkumpul bersama keluarga tercinta, dan semoga dosa-dosa kami nih dimaafkan sama Clickers kalaupun ada ya. Semua dosa, semua lupa, semuanya lah pokoknya. Dan akhirnya ada saya Ninda Fatmawati di sini. Dan seperti biasa kita akan membahas tentang satu hal yang dia ini kenapa kami bahas, karena ini menjadi menarik buat kita. Dan satu lagi ini merupakan konsep yang ditawarkan begitu untuk masa depan perpolitikan kita. Di sebelah saya sudah ada Bapak Baharudin Riki, sarjana hukum, magister hukum, dan kandidat doktor ya. Bismillah, amin. Selamat siang Pak Riki, saya panggilnya Pak Riki ya? Ya, boleh. Oke. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang urgensi pengaturan masa jeda bagi anggota partai politik sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu ada salah satu anggota DPR, dan beliau itu juga merupakan pastinya adalah anggota parpol yang udah identik lah sama parpol tersebut gitu, yaitu Bapak Adis Kadir begitu ya, menjadi hakim konstitusi. Pada saat pencalonannya semua terkejut begitu ya. Kenapa? Karena selama ini kita tahunya beliau itu adalah politikus begitu ya. Dan tiba-tiba beliau dicalonkan menjadi hakim konstitusi. Dan balik lagi, kenapa kita harus peduli terhadap siapa sih yang akan dicalonkan menjadi hakim konstitusi? Karena banyak sekali putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi negeri ini. Tentu kita tidak lupa dengan putusan nomor 90 ya, tahun 2023 terkait batas usia bagi capres-cawapres ya. Itu menghebohkan Indonesia karena dianggap bahwa ada pesan atau apa ya, ini adalah hasil pesanan gitu ya. Pada saat itu kita tahu yang memutuskan itu kebetulan pada saat itu identik gitu ya dengan keluarga dari mantan presiden kita. Nah, pertanyaannya, apakah netralitas yang selama ini dipertanyakan akan kembali kita pertanyakan nanti ketika ada hal-hal yang sehubungan dengan partai politik hendak diputuskan gitu oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu pertanyaan saya pertama. Pak Riki menawarkan nih adanya masa jeda bagi anggota parpol yang hendak menjadi hakim konstitusi. Apa urgensinya menurut Pak Riki? Baik, perlu saya sampaikan pertama bahwa pengaturan masa jeda bagi anggota partai politik sebagai syarat calon hakim MK itu sangatlah penting. Memang secara historis ini bukanlah satu praktik yang pertama kali terjadi di Indonesia. Tapi sejak dari Mahkamah Konstitusi itu dibentuk, itu sudah ada beberapa kali calon hakim MK yang memang berasal atau berlatar belakang partai politik. Sebagai contoh misalnya, ada Pak Mahfud MD yang berlatar belakang dari partai PKB. Kemudian ada Patrialis Akbar dari Partai Amanat Nasional. Kemudian ada Arsul Sani ya. Hamdan Zulfa dari dari PBB. Kemudian yang terakhir kemarin itu adalah dari Arsul Sani dari P3. Kemudian sekarang disusul dengan Adis Kadir dari Partai Golkar. Meskipun secara normatif kita memang ketahui bahwa tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota partai politik dan menjadi hakim MK, tapi perlu memang harus ada masa jeda. Karena kenapa demikian? Karena memang dari awal sudah tidak
mungkin ada konflik kepentingan di dalamnya itu. Sebagai contoh misalkan ketika dicalonkan sudah pasti rekan sejawatnya pasti akan mendukungnya gitu. Jika melihat praktek yang terakhir kemarin itu dari Andis Kadir, memang betul syarat calon hakim MK itu memang harus memenuhi syarat keterbukaan dan lain sebagainya. Tapi jika dilihat misalkan dalam live streaming YouTube DPR RI, kita tidak mengetahui, atau memang saya sendiri yang tidak mengetahui ya, apa sih paper yang dipresentasikan itu, bagaimana ruang perdebatannya itu. Nah itu saya belum menemukan. Yang saya temukan hanyalah pendapat dari fraksi-fraksi atas pencalonan dari Adis Kadir, sehingga dari sini sangat-sangat mungkin untuk dipersoalkan secara etik di di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kemudian memang betul ini menjadi celah sehingga beberapa akademisi hukum melakukan gugatan di MK-MK yang tercatat setidaknya ada 3 putusan. Putusan MK-MK nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang pada intinya memang mengatakan bahwa pengangkatan atau pelantikan Adis Kadir itu memang tetap sah karena itu memang domain dari DPR. Tetapi tidak menutup kemungkinan sudah seharusnya MK-MK itu masuk ke dalam ranah yang betul-betul substantif. Sebagai contoh misalnya tadi tidak memenuhi aspek keterbukaan dan lain sebagainya. Saya sampai sekarang masih heran betul. Apa sih, penasaran apa sih paper yang dipresentasikan itu. Sementara sebelumnya itu kan semua harus punya, betul, harus mempresentasikan, betul, bahkan ruang perdebatan itu muncul. Misalnya contoh pencalonan sebelumnya ada calon yang memandang bahwa pengujian formil itu penting atau tidak penting. Nah itu menjadi perdebatan. Tapi dalam hal ini itu tidak terjadi yang kemarin, sehingga pengaturan masa jeda ini sekali lagi sangatlah penting gitu. Satu, karena untuk menjamin independensi dan imparsialitas hakim MK. Kemudian yang kedua untuk mencegah misalnya konflik kepentingan, baik itu sejak dari pencalonan hingga pelantikan. Kemudian untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa. Dan yang terakhir adalah untuk betul-betul mewujudkan hakim MK yang negarawan sebagaimana tertuang dalam pasal 24C ayat 5 itu. Bicara tentang imparsialitas, tadi Pak Riki mengatakan bahwa masa jeda ini bisa digunakan untuk menegakkan prinsip itu kan, ketidakberpihakan. Pertanyaan saya, bukankah mereka sudah disumpah untuk tidak berpihak sebagaimana prinsip Hakim Mahkamah Konstitusi begitu ya? Nah, apakah itu tidak cukup? Yang kedua, apakah jeda yang ditawarkan itu bagaimana jeda yang ditawarkan itu bisa menjadi jaminan bahwa imparsialitas ini tidak terjadi? Oke, yang pertama berkaitan dengan imparsialitas, praktek yang sekarang saya rasa kurang ya. Sehingga perlu yang namanya pengaturan masa jeda itu. Karena kenapa? Karena betul tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ninda tadi di awal, bahwa salah satu contoh yang putusan yang problematik itu yang menimbulkan diskursus yang sangat hebat adalah putusan MK 90. Apakah hakim itu yang bahkan sampai dijatuhkan sanksi kode etik oleh MK-MK, apakah itu tidak disumpah? Itu kan juga sama-sama tetap disumpah. Bahkan beliau memiliki karya buku tentang kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan tidak adanya konflik kepentingan. Betul. Tapi dalam prakteknya ketika dalam case juga kita patut waspada bahwa kita tidak boleh memastikan karena itu kan sudah jalan begitu ya. Tapi lihatlah karena putusan itu negara kita sempat sempat hampir chaos begitu ya, karena dianggap beliau tidak berdiri di tengah begitu ya, membawa beban. Nah, kalau konsep jeda itu kan sebenarnya secara logika itu masuk banget gitu ya. Artinya kita kalau mau pindah profesi pun selalu ada batas jedanya untuk kita mengakhiri yang lama dan kita siap-siap untuk hal baru di depan. Ini tidak diatur dalam undang-undang. Dalam undang-undang MK tidak diatur. Nah, pertanyaannya, menurut Pak Riki kenapa? Apakah ini sengaja tidak diatur atau nggak kepikiran selama ini? Mungkin saya rasa karena dalam praktek di berbagai negara memang tidak diatur. Bahkan kalau misalkan lihat di Amerika itu memang berasal dari partai politik, tapi
tidak menjadi problematik seperti yang ada di Indonesia. Apa contohnya? Contohnya berkaitan dengan konflik kepentingan itu tadi. Nah, dari ketiadaan contoh dari berbagai negara yang mengatur mengenai syarat itu bukan berarti itu adalah satu hal yang ideal. Mungkin kita bisa menggagas bahwa pengaturan masa jeda ini untuk memberikan yang lebih baik dan memberikan contoh bagi negara-negara yang lain itu. Nah, Bu Ninda, perlu saya sampaikan bahwa ada satu hal keanehan bahwa jika memang dilihat dalam Undang-Undang MK itu, Undang-Undang 24 tahun 2003 beserta perubahannya terakhir 7 tahun 2020, itu memang tidak disebutkan syarat untuk berkaitan dengan masa jeda itu. Tapi jika dilihat misalnya syarat untuk menjadi hakim MK dalam peraturan MK nomor 11 tahun 2025 itu disebutkan dalam pasal 4 ayat 2-nya itu ada masa jeda bagi yang berlatar belakang partai politik untuk masa jedanya sekitar 1 tahun. Oh, ada sudah. Betul, itu hakim MK. Tapi kenapa dalam artian MK kan dibentuk oleh MK. Iya. Kenapa MK justru tidak mengatur itu? Padahal sesama MK Betul. itu pun diberi masa jeda. Kenapa Betul. yang lintas ini lintas institusi Betul. begitu ya, itu justru tidak diberi jeda Betul. gitu ya. Nah, itu yang satu hal keanehan. MK diatur sementara MK sebagai hakim yang katanya pasal 24 ayat 5 itu disebut sebagai negarawan justru tidak mengakomodir hal itu. Bahkan jika misalkan dilihat dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Undang-Undang Pemilu, Undang Nomor 7 tahun 2017 itu dalam pasal 28, pasal 107 atau pasal 121 itu disebutkan misalnya syarat untuk menjadi calon anggota KPU memang ada masa jedanya, yakni 5 tahun. Begitupun dengan syarat untuk menjadi anggota Bawaslu itu diatur mengenai masa jeda 5 tahun. Begitu. Oh, berarti untuk yang lain-lain ada masa jedanya. Betul. Khusus MK yang tidak. Betul. Oh, bisa jadi kita kita berpikir ini kita berpikir secara awam bisa jadi ini adalah bentuk kesengajaan gitu ya. Mungkin bisa jadi. Tapi memang benar kenapa harus ada masa jeda? Karena dari awal kalau kita minta ideal sepertinya tidak bisa sangat ideal. Secara logika dari mana kita bisa percaya bahwa proses pemilihannya itu fair ketika yang memilih teman-temannya sendiri. Betul. Gitu ya. Masyarakat tidak diberi ruang untuk begitu ya. Atau harus ada partisipasi masyarakat juga seperti penyusunan undang-undang. Setidaknya memang memberikan pendapat ya bagi masyarakat bagaimana terhadap calon yang ditawarkan. Tapi kalau memang dari awal sudah ditawarkan hanya calon tunggal, bagaimana? Terlebih mereka itu adalah rekan sejawat, bagaimana? Kan pasti nggak mungkin. Iya. Sehingga makanya dibuka betul-betul pencalonan itu sehingga tidak jangan sampai calon tunggal. Dan satu lagi, kenapa sampai calon tunggal? Kesannya seolah-olah Indonesia ini kekurangan orang hukum, ya nggak sih? Okay. Padahal banyak sekali sarjana hukum. Kita ini semacam curhat on air ini. Baik, Clickers jangan lupa apabila ada yang ingin ditanyakan atau mau ikut diskusi sama kami, silakan bertanya di kolom chatnya TikTok @clickfmsurabaya. Klik FM SBY maksud saya dan WA di 0822 9797 105. Mari kita lanjutkan. Hari ini temanya adalah urgensi penetapan masa jeda begitu ya bagi anggota dewan yang ingin menjadi hakim konstitusi. Kalau ada pertanyaan, sepenting apa sih sebenarnya hakim konstitusi bagi negara kita untuk orang awam nih? Kalau orang hukum pasti tahu ya. Kalau orang awam, bagaimana cara meyakinkan ke masyarakat bahwa hakim konstitusi ini nggak bisa dipilih asal-asalan gitu? Baik, karena memang salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu sangat-sangat penting sebagaimana tertuang dalam pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 itu, terutama berkaitan dengan materi muatan undang-undang. Banyak sekali misalkan kasus-kasus konkret yang diajukan di Mahkamah Konstitusi, bahkan sebagai contoh misalkan berkaitan dengan pencemaran nama baik ataupun berkaitan dengan penyalahgunaan dengan mendasar pada Undang-Undang ITE. Kita dijerat menggunakan pasal yang dalam konotasinya pasal karet gitu, sehingga mungkin saja pengadilan tidak menghiraukan itu, sehingga salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan judicial review. Kemudian bisa jadi dari Mahkamah Konstitusi itu dibatalkan, sehingga terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan itu tidak bisa sampai betul-betul itu begitu. Oke. Jadi kenapa kita harus peduli terhadap rekrutmen, istilahnya begitu ya, rekrutmen dari hakim konstitusi, karena undang-undang atau peraturan perundangan kita apapun itu bisa kita ajukan perubahannya, pencabutannya begitu ya, melalui Mahkamah Konstitusi begitu. Jadi Mahkamah Konstitusi ini yang bertugas untuk menegakkan Undang-Undang Dasar begitu. Jadi undang-undang di bawahnya apabila dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka beliau-beliau yang ada di Mahkamah Konstitusi lah yang bisa untuk menyatakan bahwa ini konstitusional atau inkonstitusional seperti Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Betul. Ya. Oke, ini ada pertanyaan Pak Riki. Yang pertama, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini mahasiswa kita, nanti mahasiswanya Pak Riki juga. Kebetulan Pak Riki ini adalah dosen kami, baru bergabung beberapa bulan yang lalu ya. Selamat bergabung. Siap, Ibu. Apabila prinsip independensi kekuasaan kehakiman, doktrin appearance of impartiality, serta fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution diletakkan dalam satu kerangka konseptual, apakah negara tidak seharusnya merumuskan desain normatif yang secara tegas memutus relasi antara kekuasaan politik dan kekuasaan yudisial, termasuk melalui mekanisme masa jeda yang rigid guna mencegah erosi legitimasi konstitusional dalam jangka panjang. Ini Rozin ini salah satu yang terbaik lah, yang vokal kita punya gitu ya. Tapi kalau menghadapi mahasiswa vokal kan kita harus siap dengan apapun yang dipikirkan gitu. Sekarang di challenge, silakan Pak Riki. Baik, terima kasih pertanyaannya. Betul, saya juga menyarankan betul untuk diatur lebih lanjut gitu secara rigid dengan merevisi undang-undang MK gitu. Karena kenapa demikian? Jika tidak, misalkan jika praktik yang dengan ketiadaan pengaturan masa jeda ini diteruskan terus-menerus, maka bisa saja itu menjadi peran dari pelemahan Mahkamah Konstitusi secara dalam. Misalnya dalam praktik yang ada sekarang, MK menurut pembentuk undang-undang itu dirasa jauh dari batasannya, bisa disebut sebagai positif legislator gitu, sehingga ya sudah, untuk pembentuk undang-undang tidak perlu membentuk undang-undang, sudah MK aja yang bentuk, sehingga dia yang tahu mana yang konstitusional mana yang tidak. Tapi dengan ketiadaan pengaturan masa jeda ini, bisa jadi itu adalah peran untuk melemahkan MK secara internal gitu. Nah, ini yang sangat berbahaya, sehingga perlunya diatur secara normatif dan secara rigid dengan melakukan perubahan dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi sendiri. Baik itu modelnya terserah, mau itu di model seperti hakim MK yang memberikan masa jeda 1 tahun, ataupun dengan mencontoh dengan undang-undang pemilu sebagaimana syarat calon untuk anggota KPU ataupun anggota Bawaslu yakni 5 tahun, itu terserah, itu merupakan ranah dari pembentuk undang-undang atau biasa disebut dengan open legal policy, itu terserah. Tapi sekali lagi memang perlu untuk diatur pengaturan mengenai masa jeda bagi anggota partai politik sebagai syarat untuk menjadi calon hakim MK begitu. Setidaknya ada batas. Betul. Begitu ya. Kapan dia meninggalkan dewan anggota sebagai anggota partai dewan politik, dan dia bersiap masuk menjadi hakim konstitusi. Betul. Sehingga semua beban harusnya lepas begitu. Betul. Ya. Istilahnya kalau ranselnya harus dibuka dulu begitu. Oke. Tapi kan selalu ada both side of the story. Kalau satu sisinya kan mengatakan bahwa harus ada jeda, bahwa sebaiknya anggota DPR itu memang kalau kita minta mereka untuk tidak masuk sebagai hakim konstitusi agak nggak mungkin begitu ya. Tapi kita minta untuk ya sudah nggak apa-apa, tapi diberi jeda. Sisi DPR-nya mengatakan kenapa harus diberi jeda? Anda memberikan diskriminasi antara kami dengan orang bukan anggota dewan gitu. Itu gimana nanti counternya? Karena kembali lagi ya, bahwa dalam prinsip negara hukum itu memang semuanya kekuasaan itu harus diberi batasan, tidak boleh bersifat absolut. Itu seperti sistem pemerintahan kerajaan. Sekali lagi, konsekuensi dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, ya semuanya diberikan batasan.
Karena memang sekali lagi ini sangat lazim dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, karena sudah ada contohnya sekelas anggota KPU aja, sekali lagi anggota KPU ada diberi masa jeda 5 tahun. Lantas kenapa misalkan Hakim MK yang menurut pasal 24 ayat 5 itu disebut sebagai negarawan justru memperbolehkan hal itu? Begitu, Ibu. Artinya kalau seandainya ini idealnya urgensi masa jeda, kalau berdasar apa yang disampaikan tadi kan memang untuk anggota dewan, begitu ya. Banyak kemudian pasti ide ini pasti akan ditentang oleh anggota dewan itu sendiri, begitu ya. Kalau seandainya anggota dewan bilang, loh kemudian apa bedanya saya sama mantan pengurus parpol yang bergabung menjadi hakim konstitusi? Begitu, apa bedanya? Kami sama-sama, darah kami ini sama gitu. Kemudian kok dia boleh tanpa jeda, kenapa kami harus gitu? Itu bagaimana cara mengcounternya? Latar belakang ideologinya udah beda nanti. Ketika menghadapi kasus konkret sudah beda. Pasti ada punya kepentingan di situ. Terlebih misalkan berkaitan dengan permohonan pembubaran parpol yang kategorinya itu parpol sebelumnya, kan bisa saja itu terjadi. Itu kan pasti sangat-sangat, katakanlah partai yang dibubarkan adalah partai sebelumnya gitu. Partai si hakim ini betul. Ya. Nah, otomatis itu pasti sudah tidak bakal diterima dengan berbagai alasan. Sekali lagi bahwasanya banyak sekali yang perlu dilakukan pembatasan misalkan terhadap anggota DPR, bukan hanya terkait masa jeda sebagai syarat menjadi calon hakim MK. Misalnya berkaitan dengan masa periodisasi anggota DPR itu kan tidak ada. Apakah ketika kita mengusulkan mereka sepakat? Tentu tidak. Sebagaimana misalkan tertuang dalam pasal 74 Undang-Undang MD3 itu, bahwa masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali. Tapi batasan periodisasinya tidak ada, sehingga praktek yang ada sekarang itu ada yang sampai 4 periode, 5 periode menjadi anggota DPR. Sementara jika merujuk pasal 7 Undang-Undang Dasar, seperti presiden itu 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Iya ya, anggota DPR nggak ada Tidak ada batas, dia boleh menjadi anggota DPR kapanpun, berapa kali pun, sepanjang dipilih. Nah ini kalau diajukan ke Mahkamah Konstitusi bisa-bisa ditolak gitu. Betul, ya, karena prakteknya memang ditolak. Ditolak. Misalkan salah satu pertimbangannya itu beda ketika misalkan anggota DPR ini adalah jabatan yang kolektif. Dalam mengambil keputusan itu kolektif, tidak tunggal, sehingga untuk melakukan abuse of power itu tidak mungkin. Berbeda halnya dengan presiden. Presiden itu adalah jabatan tunggal. Dia yang mengambil keputusan sendiri dan masih bisa dimungkinkan untuk melakukan abuse of power. Bukankah alasan yang sama ini bisa juga mereka gunakan sebagai counter hakim konstitusi bisa ini kan? Jadi. Karena karena tidak tunggal, ini kan kolektif, begitu ya? Betul. Berarti kalau dipikir lagi tentang masa jeda, karena ini bentuknya adalah konsep yang ditawarkan, idealnya menurut Pak Riki, berapa lama kita bisa pastikan bahwa tidak ada lagi muatan-muatan dari parpol sebelumnya begitu? Kalau dari saya pribadi, ya dengan mencontoh dalam praktek yang sudah ada aja 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Oh, itu waktu yang lama. Betul. Dengan kenapa memilih 5 tahun? Angka 5 tahun itu sudah lazim dalam peraturan perundang-undangan itu aja. Artinya bahwa dalam merumuskan seperti halnya syarat menjadi anggota KPU ataupun Bawaslu itu sudah memiliki rasio legis yang sangat kuat, sehingga misalkan diadopsi dengan model pengaturan yang sama juga tidak menjadi masalah. Pun katakanlah 1 tahun dengan mencontoh menjadi hakim MK juga tidak masalah. Tapi saya pribadi memberikan saran 5 tahun. 5 tahun itu Betul. bisa dipastikan anggota DPR itu nggak akan mau. Karena kan dia harus sudah keluar dalam waktu 5 tahun itu kan. Betul. Kemudian dia harus mempersiapkan diri, termasuk juga mengikuti pemilihan secara fair, membuat membuat presentasi lah, konsep lah dan lain-lain begitu ya. Pasti 5 tahun, iya bagus lah untuk meminimalisir ini ya mereka nyebrang ya. Oke. Jangan sampai nanti ketika terpilih baru keluar dari parpolnya. Nah ini kan iya. harus dari awal. Dia hanya ganti baju, nah, tapi tidak ganti daleman begitu ya. Betul.
Baik, nanti ini ada pertanyaan lagi, apa indikator objektif untuk memastikan hakim bebas dari pengaruh politik pasca masa jeda? Kita jawab nanti ya. Baik, Ibu. Jangan lupa Killers, kalau ada yang mau ditanyakan lagi bisa chat kami di chat TikTok @klikfmsb atau WA kami di 0822 9797 105. Kami akan segera kembali. Dan Clickers, terima kasih masih bersama kami, Hitam di Atas Putih. Ini adalah program yang merupakan hasil kerjasama antara Klik FM dengan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Dan di sebelah saya masih ada Pak Baharudin Riki, Sarjana Hukum Magister Hukum. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Dan kita masih membahas tentang urgensi pengaturan masa jeda bagi anggota partai politik sebagai syarat calon hakim Mahkamah Konstitusi. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, apabila ada yang hendak didiskusikan atau ditanyakan, silakan chat kami di kolom chat TikTok kami di @klikfmsby atau bisa tanyakan di WA kami di 0822 9797 105. Oke. Pak Riki, ini ada pertanyaan lagi nih. Apa indikator objektif untuk memastikan hakim bebas dari pengaruh politik pasca masa jeda? Tadi Pak Riki mengatakan idealnya 5 tahun. Walaupun hal-hal ideal itu kalau katanya Aldi Tahir sih semua milik Allah ya. jadi sepertinya masa ideal ini karena belum ada aturannya masih subjektif gitu. Jadi pertanyaannya kemudian dibalik, indikator objektif yang berkaitan dengan masa jeda bisa membuat anggota dewan atau anggota parpol itu bebas dari kepentingan partai politik, itu apa? Oke. Kalau bicara mengenai indikator objektif, tentu bagi saya tidak ada indikator yang secara rigid gitu. Tapi saya memandang bahwa dengan dia tidak terlibat lagi dalam partai politik secara keanggotaan, itu bagi saya sudah cukup untuk memastikan bahwa dia betul-betul terbebas dari pengaruh partai politik. Karena sudah tidak ada relasi antara pimpinan dengan status dia sebagai pengurus ataupun sebagai anggota. Kalau tidak ada tidak ada kriteria yang rigid begitu ya, maka pertanyaannya kenapa harus 5 tahun, kenapa harus tahun gitu kan? Bisa saja seperti yang tadi saya katakan, mereka cuma ganti jaket aja kan sampai H-1 sebelum dia menjadi hakim konstitusi begitu. Apa kemudian yang bisa kita gunakan gitu, bahwa ini adalah indikasinya dia sudah terbebas, atau sebenarnya ini cuma masalah formalitas saja menurut Pak Riki? Kalau dibicara soal formalitas, enggak sih, karena memang betul-betul ini perkara yang sangat-sangat substantif gitu. Karena sangat mempengaruhi substansi putusan nanti ke depan. Karena sekali lagi, pengetahuan terhadap hukum dan konstitusi itu sangat-sangat sangat mempengaruhi putusan itu. Kalau misalkan ditanya sekali lagi berkaitan dengan mengapa harus 5 tahun, 1 tahun atau bahkan model-model yang lain, itu memang boleh-boleh saja, terserah pembentuk undang-undang. Itu karena memang ranah dari pembentuk undang-undang, mau 3 tahun, mau 2 tahun, mau 7 tahun, mau 8 tahun, terserah. Tapi bagi saya memang perlu adanya angka yang pasti terhadap hal itu. Karena sekali lagi pengaruh politik dalam ketika dibawa di pengadilan itu sangat-sangat tidak baik gitu. Setidaknya dengan dia punya masa jeda, maka dia harus begini, masa jeda itu bukan tentang bahwa memastikan bahwa dia sudah melepas jaket parpolnya, tapi ini lebih kepada formalitas. Sejak saat dia masuk menjadi atau dia hendak menjadi hakim konstitusi, maka dia harus terlepas dari semua pengaruh, begitu kan ya? Tapi selama ini memang sudah terlepas ketika hendak dilantik. Tapi yang paling penting adalah sebelum itu sudah betul-betul terbebas. Tunggu sebentar. Berarti masa jeda yang dimaksud Pak Riki ini adalah masa jeda sebelum dia mencalonkan diri. Betul. Oh, bukan Sebelum dilantik. Sebelum dilantik ya. Bukan. Jadi even mencalonkan pun betul, dia sudah terbebas. Atau begini, konsepnya dibalik, bahwa dia yang harus membuktikan bahwa dia sudah lepas dari pengaruh, itu akan lebih berat tapi lebih lebih mudah dilakukan oleh mereka justru kalau misalkan dia sendiri yang harus membuktikan.
Iya, kita kan hanya pegang komitmen saja. Betul. Nah itu nggak cukup sih. Nggak cukup ya. Sangat-sangat tidak Kenapa cukup. Anda bilang bahwa yang seperti itu nggak cukup? Praktek pencalonan yang seperti kemarin aja sudah membuktikan hal itu. Tiba-tiba Calon tunggal calon yang gitu. sudah terpilih dikatakan ada tugas negara dari presiden terkait hal lain gitu, sehingga dilakukan pencalonan pengganti sehingga yang itu menjadi calon gitu. Itu sudah sangat-sangat aneh sebetulnya. Dan sebenarnya yang paling aneh itu adalah ketika media-media yang dekat dengan ring 1 itu sudah mengetahui, berarti kan ini memang sudah bisa jadi menurut apa sih kata Panji itu, menurut pendapat saya. keyakinan menurut keyakinan kita gitu ya secara kolektif itu bisa jadi ketika media sudah tahu skenarionya, bisa jadi itu benar di skenario begitu kan. Mungkin bisa jadi. Sampai munculnya jika hakim dilihat tunggal. secara historis tuh memang kan calon yang kemarin memang problematik, bahkan sampai di sidang etik di Dewan Kehormatan di MKD itu, MKD DPR, tapi memang divonis tidak bersalah karena bisa saja itu menjadi salah satu cara untuk dia menjadi calon sehingga tidak ada track record yang buruk. Kan Iya. pada waktu ribut-ribut soal demonstrasi yang Agustus Iya, kemarin, yang kemarin dia- salah satunya karena statement beliau ya kan. betul. Nah itu yang menjadi problematik tapi dibersihkan melalui MKD. Nah betul. MKD mengeprank kita semua Nah, begitu ya, bahwa ternyata mereka Tidak bersalah dan lain sebagainya. ini sedikit saja agak keluar, tapi masyarakat harus tahu ketika beberapa anggota dewan kemarin itu dinonaktifkan oleh parpol, tapi sama MKD ternyata dianggap mereka tidak bersalah dan mereka bisa jalan. Pertanyaannya, kalau mereka sudah nggak aktif di parpol yang notabene mengantarkan mereka menjadi wakil rakyat, dan MKD mengatakan ini nggak ada masalah, apa kemudian dasarnya beliau-beliau ini tetap jalan begitu, tetap melanjutkan tugasnya di sana? Nah itu saya kurang tahu kalau secara normatif karena itu sangat-sangat aneh. Iya. Terlebih memang dalam perspektif partai politiknya juga harus memberikan penegasan yang lebih tegas gitu. Dia statusnya bagaimana gitu. Kalau misalkan dikatakan oleh MKD dia nonaktif sementara gitu, tiba-tiba dalam prakteknya dia masih bekerja untuk pegang ini itu. Nah itu agak aneh ya. Kita merasa Bebel aja seperti sih di kalau- prank betul. gitu ya. Apalagi salah satunya itu diangkat lagi begitu kan, Ya, betul. menjadi ketua komisi atau Betul. apa begitu. Jadi kita seperti terus kemudian apa artinya begitu ya. Betul. Kalau partainya saja menonaktifkan mereka, harusnya MKD pun sejalan kan Betul. dengan parpolnya, karena anggaplah itu sebagai bentuk rekomendasi kan, rekomendasi putusan. Kemudian apa yang membuat ini ada mahasiswa kita meneliti tentang itu soalnya. gitu. Nanti one day ya. Boleh. One day kita akan bahas bersama beliau itu. Oke, sekarang kita pindah lagi. Ini kita balikan perspektif ke anggota dewan. Anggota dewan yang hendak maju menjadi hakim konstitusi. Kira-kira kalau Pak Riki adalah anggota dewan yang hendak maju menjadi hakim konstitusi, apa sih yang mendasari Pak Riki kok sampai mau gitu berpindah menjadi hakim konstitusi setelah menjadi anggota dewan? Justru kalau saya pribadi sudah di dalam menjadi anggota DPR, saya tidak kepingin, tidak ada inginan untuk menjadi hakim MK. Karena Resikonya besar, dan yang kedua lebih ringan beban pekerjaannya di DPR RI aja. Nah itu dia. Dan kolektif juga. Kalau seandainya Pak Riki mengatakan demikian, berarti ketika mereka mengatakan bahwa si anggota dewan menjadi hakim MK itu karena ingin mengabdi, bisa jadi benar dong? Bisa jadi. Bisa jadi. Masih punya sifat nasionalisme dan lain sebagainya. Iya, karena toh secara matematika, secara kalkulasi semuanya lebih enak lebih Betul. enak tanda petik ya, lebih nyaman mereka menjadi anggota dewan. Betul. Tidak ada pensiun, tidak ada, maksudnya usia pensiun, tidak ada batasan periodisasi. Ya udah, praktek yang ada, tahulah sendiri bagaimana kualitas dan Berarti setelah beliau selesai menjadi hakim MK, kan bisa sudah masuk lagi menjadi anggota dewan? bisa jadi sepanjang dia dipilih kan. Wow, berarti apa kemudian yang layak kita takutkan begitu ya?
dengan adanya anggota dewan yang kemudian nyebrang begitu menjadi hakim MK? Apa yang layak kita takutkan? Apa ya namanya? Bisa jadi itu sarana untuk memperlemah MK aja sih. Oh, iya. Sebagai contoh misalkan nih, kayak Arsul Sani, dia ketika menjadi anggota DPR dia menentang keras untuk pengujian formil terhadap undang-undang yang terjadi di MK. Tapi kemudian ketika sudah di dalam, sudah insaf. Dia Sudah menjadi salah satu melunak. orang yang berwenang, mengatakan MK harusnya berwenang untuk melakukan uji formil. Itu which is itu lebih baik atau Lebih baik. Kalau model-model seperti itu masih baik gitu. Tapi yang dikhawatirkan adalah muncul calon yang betul-betul bisa merusak dari dalam itu. apa yang membedakan sehingga kan kekhawatiran kita tidak tidak terjadi di Pak Asrul Sani begitu ya. Kemudian apa yang membedakan kita, kenapa kita yang akhir-akhir ini harus khawatir? Dilihat dari historis sih. Kemudian yang kedua, kita harus bergeser paradigmanya dari moral awareness ke legal awareness. Kita tidak bisa terus-terusan bergantung pada integritas seseorang secara moral aja, tapi secara normatif harus diatur. Jadi paradigma dari moral awareness itu harus bergeser menjadi legal awareness yang diatur secara rigid dalam undang-undang tentang MK itu. Berarti artinya bahwa ini terlepas siapapun calonnya. Kebetulan aja kemarin Pak Adis itu kontroversial. Kebetulan saja. Tapi harusnya kita sudah harus meletakkan gitu ya. Meletakkan meletakkan standar untuk anggota dewan yang hendak menjadi hakim konstitusi di masa depan, karena dua institusi ini sebenarnya berbenturan begitu kan? Benar kan? Betul. Karena anggota DPR itu yang mengusulkan dan mengesahkan undang-undang, sedangkan MK ini yang membatalkan begitu ya, mereview membatalkan gitu. Make sense ketika banyak yang khawatir anggota dewan yang nyebrang ke hakim MK ini akan melemahkan dari dalam, itu karena memang diantara mereka itu sudah bersih tegang dari awal. Memang secara job desk-nya gitu ya, mereka itu sudah berseberangan begitu. Oh oke. Terus konsep seperti apa selain masa jeda yang menurut Pak Riki bisa membuat si hakim MK yang berasal dari anggota dewan ini kita bisa jamin gitu, mulai dari ketidakberpihakannya dia, bersihnya dan lain sebagainya. Saya rasa kalau dari persyaratan sebagaimana tertuang dalam pasal 16 Undang-Undang MK itu saya rasa udah cukup ya. Mulai dari harus S3 hukum, kemudian berapa tahun berpengalaman di bidang hukum, saya rasa sudah cukup. Tapi ada kekosongan yang sedikit yang memang harus ditutupi itu, yaitu berkaitan dengan pengaturan masa jeda itu. Berarti semuanya sudah ideal. Betul. Hanya masa jeda ini kemudian yang harus diatur gitu. Betul. Ya. Sebagai bentuk secara formil mereka sudah meninggalkan bajunya. Tapi apakah itu benar-benar bisa untuk meminimalisir anggota parpol? Kadang-kadang ya anggota parpol itu kan katanya Bu Megawati, darah. Blood is thicker than water katanya. Itu bagaimana cara kita bisa yakin gitu bahwa dia benar-benar bukan cuma jaket yang dilepas, tapi juga darahnya sudah merah putih lagi begitu. Bisa nggak sih? Atau kita cuma bisa pasrah sebenarnya secara jujur? Nah makanya pasrah sih sebenarnya, jatuhnya lebih ke pasrah, tapi ya sudah gimana. Tapi kita sebagai akademisi ya memberikan solusi-solusi yang solutif gitu bentuknya, sehingga memberikan dampak ketatanegaraan yang lebih baik gitu. Adapun diterima atau tidak ya sudah, itu urusan mereka. Yang penting kita, kewajiban kita sudah kita laksanakan. Toh, kalaupun seandainya kita masukkan sekarang, gitu ya, masukkan judicial review ke MK, yang memutuskan siapa? Salah satunya. Betul. Salah satu kan beliau juga ya. Jika dilihat memang secara kewenangan banyak sekali yang bersinggungan dengan partai politik gitu. Misalnya pembubaran parpol, sengketa PHPU dan lain sebagainya, sangat-sangat berdekatan dengan partai politik itu. Sehingga sekali lagi warga negara tuh punya hak konstitusional, dipilih dan memilih. Apakah dipilih menjadi hakim MK itu termasuk salah satunya? Betul.
jika dilihat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar, salah satunya menjamin bahwa setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Itu bukan berarti dengan kita memberikan pengaturan masa jeda itu meniadakan hak konstitusional itu, tapi sifatnya adalah menunda gitu. Sebagai contoh misalkan terhadap hak narapidana itu kan diberikan masa jeda selama 5 tahun, dia tidak boleh mencalonkan. Tapi mereka bukan narapidana loh. Betul. Tapi konsep itu sekali lagi diberlakukan untuk anggota KPU, anggota Bawaslu yang notabene-nya baik aja gitu. Sehingga sekali lagi dalam hal ini tidak mereduksi hak dipilih ataupun hak memilih dia sebagai untuk menempati di pemerintahan. Oke. Last but not least, kalau mereka mengatakan bahwa tapi kami punya hak yang sama, kenapa misalnya seorang yang berhubungan ketua KPU misalnya yang hendak menjadi hakim konstitusi, kenapa tidak diberlakukan hal yang sama? Kenapa harus kami gitu? Apakah ini bentuk dari kita melanggar hak asasi? Nanti dibegitukan jawaban kita bagaimana? Kalau ketua mencontohkan, anggap saja. Ya, kalau katakanlah mencontohkan ketua KPU itu sudah salah satu bentuk kekeliruan, karena ketika sudah menjadi anggota KPU aja sudah terbebas dari partai politik selama 5 tahun. Apalagi kalau sudah menjadi ketua KPU. Artinya ketika sudah bersih. Betul, dari ketua KPU menjadi calon hakim MK otomatis sudah tidak ada latar belakang partai politik. Maksud saya begini, KPU itu kan punya ranah yaitu pemilu. Salah satu sengketa pemilu itu kan yang diputus oleh MK. Betul. Nah, ketika ketua KPU itu berpindah menjadi hakim konstitusi, maka bisa jadi dong salah satu gugatannya itu adalah berhubungan dengan hasil putusan KPU. Nah, apakah untuk jeda 1 tahun atau berapa tahun ini juga berlaku misalnya untuk ketua KPU? Saya sama-sama bawa ransel maksud saya. Sepanjang itu berkaitan dengan partai politik, saya rasa apapun lah itu diberlakukan, tidak hanya untuk DPR sekalipun, tapi siapapun yang berlatar belakang partai politik. Maksud saya ketua KPU yang hendak menjadi hakim konstitusi. Tidak menjadi persoalan. Tidak menjadi persoalan. Menurut Pak Riki, kalau andaikan ketua KPU itu hendak menjadi hakim konstitusi, aman, nggak perlu pakai jeda? Tidak. Oh, oke. Jadi yang diusulkan ini semata-mata untuk kepentingan parpol gitu ya, berjaga-jaga dari kepentingan parpol. Betul. Oke. Baik. Ini ada ada beberapa teman-teman yang bergabung tapi waktunya sudah habis. Kalau saya minta Pak Riki menyampaikan atau menggugah gitu ya, memperluas wawasan clickers terkait apa yang kita bahas sebagai closing statement, maka apa yang hendak Pak Riki sampaikan? Oke. Untuk memperbaiki praktik ketatanegaraan kita selama ini dalam hal ini adalah berkaitan dengan pencalonan hakim MK, maka sekali lagi perlu ditekankan asas-asas yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang MK. Terlebih misalkan asas transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Ketika itu semua sudah terpenuhi, maka sangat-sangat mungkin hakim yang terpilih nantinya adalah orang-orang yang betul disebutkan sebagai negarawan. Kemudian yang kedua, perlunya pengaturan masa jeda ini adalah satu hal yang sangat-sangat urgent, mengingat putusan MK ataupun kewenangan MK itu sangat-sangat berdekatan dengan partai politik, sehingga harus dipastikan bahwa seluruh hakim MK itu betul-betul terbebas dari pengaruh partai politik, begitu. Oke. Ada satu yang penting itu, bahwa sebisa mungkin kita itu mendapatkan seorang negarawan untuk menjadi hakim konstitusi, begitu ya. Betul. Dan bukan orang-orang yang kesannya seperti pilihan padahal dia titipan. Bagus tuh kalimatnya. Baik, jangan lupa clickers, karena ini sudah menjelang akhir-akhir hitam di atas putih untuk sesi ini. Jangan lupa setiap Selasa kami tim dari Fakultas Hukum Universitas Narutama hadir ke Klik FM setiap Selasa siang jam 12 siang seperti sekarang ini sampai dengan jam 1 untuk memberikan informasi atau kita berdiskusi lah ya terkait hukum yang bisa membuka wawasan clicker semua. Harus atau akan dibawa kemana sih sebenarnya masyarakat kita atau negara kita ini. Dan jangan lupa gabung bersama kami di YouTube kita itu apa, Fakultas Hukum ya? Fakultas Hukum Narutama. Fakultas Hukum Narutama. Terus juga silakan bergabung bersama Instagram kami di FH Narutama. FH Narutama.
Dosen baru biasanya lebih hafal. Bahkan postingan terakhir pun pasti beliau update. Baik, terima kasih banyak.